Jadi si setannya itu ceritanya kan rambut tengahnya rontok tuh, belah tengah. Kita pakein bald cap lagi nutup, terus makeup juga untuk look setan. Terus kita langsung pas syuting kita langsung pakai blower. Nah, tapi si talent punya rambut itu tipis banget. Kalau menang, boleh nggak gue produce? Awalnya gue izin dulu sama Jonathan. Terus kata Jonathan, janganlah. Selamat datang di Gibahan Syuting. Di sini kita bakal membahas proyek-proyek yang pernah kita kerjain di Milky Way Studio. Perkenalan dulu, perkenalan. Kita perkenalan dulu. Silakan. Mulai dari Bapak. Saya Jonathan Immanuel, saya director di sini. Saya Dennis Mulyawan sebagai produser di project yang mau kita bahas kali ini. Kalau saya Audrey Maharani sebagai art director di project ini. Kita mau gibahin project yang pernah kita kerjain di tahun 2022. Kita. Tahun lalu tuh. Yuhu. Project apa tuh? Project Bejo. Project Kelaya. Setan aja panik. Masa kamu enggak? Kamu enggak? Masa kamu nggak panik? Kamu Nah, setan. kalau kalian belum nonton video fullnya, boleh cek di sini Bener nggak gue yang nanya gitu? atau di kolom deskripsi. Oh, di situ. Kolom sini. Jadi ceritanya itu waktu itu, sebenarnya bukan project gua. Ceritanya Kandini lagi pitching buat project Kelaya ini. Terus pas pitching biasalah kayak dia ajak siapa PA gitu minta nemenin atau bantuin ngedeck, nyusun reference gitu-gitu. Kalau Jonathan emang dia aja dari awal, kan direktur terkenal. Ngeri. Lalu sering berjalan pitching, itu kan sebelumnya gue belum pernah nge-produce nih untuk TVC ataupun digital. Terus gue ngeliat, wah projectnya kayaknya seru dan mampu nih gue kerjakan. Skalanya tidak nggak terlalu besar gimana-gimana. Akhirnya waktu itu setelah present, gue ngomong sama Bu Dini, Bu, kalau menang boleh nggak gue produce? Awalnya gue izin dulu sama Jonathan. Kalau gue mau nge-produce, boleh nggak gue produserin lu gitu. Terus kata Jonathan, janganlah. Gue langsung bilang boleh gitu. Present dan akhirnya kerjakan go gitu. Jadi sebenarnya waktu itu konsepnya nggak langsung kayak ini. Kalau sempat lihat videonya, konsepnya bukan horor kayak gini awalnya, tapi lebih biasa lah, lebih drama keluarga biasa yang ada mau surprisein temennya ulang tahun, tapi gagal gara-gara rambutnya rontok gitu, singkat ceritanya. Udah akhirnya kita sama-sama bareng Dennis juga waktu itu, bareng Bu Andini produsernya juga waktu itu. Kita mikir gimana kalau dibikin jadi horor nih, kayaknya menarik juga nih gabungin shampoo sama horor gitu. Terus konsepnya kita bikin jadi setan aja takut sama rambut rontok. Kalau gue gimana ya dulu, waktu itu sebenarnya diajakinnya juga sama Jonathan sih, mau nggak kerjain Kelaya. Cuman waktu itu gue cuma dibilang ini syuting iklan horor. Jadi gue pikir horornya tuh yang kayak horor Aung gitu loh. Aung maksudnya yang kayak horor nggak ada lucu-lucunya. Cuman kan ternyata ada twist di belakangnya. Kalau ternyata that's-nya adalah dia gitu. Kalau yang gue inget ya, jadi kalau nggak salah tuh dari kalian belum ada cerita kan ya. Dia cuma datang ke kita, kenalan, terus dia bilang mau bikin iklan nih tentang produk dia yang ada 3 nih produknya kalau nggak salah. Ada shampoo, minyak kemiri sama serum lah gitu. Soalnya kalau menurut gua, terutama buat iklan-iklan shampoo ya, challenge utamanya tuh ada di kliennya sendiri. Jadi gimana dia mau kelihatan look rambutnya before dan after, itu biasa bagian terberat dari iklan shampoo. Mungkin ini pengalaman pertama
ada gua ngerjain, maksudnya kalau ngedirect ya, ngerjain yang ada makeup effect gitu. Jadi waktu itu pakai bald cap juga untuk bikin rambut rontoknya. Jadi si setannya itu ceritanya kan rambut tengahnya rontok tuh, belah tengah. Itu kita ngebikin dari si talent asli yang rambutnya normal, kita pakein bald cap lagi nutup, terus makeup juga untuk look setan, pucat segala macam makeup effect. Terus kita bikin rambut palsunya gitu. Apa ya challenge-nya? Mungkin karena gue bukan penikmat film dan genre horor, jadi gue sebenarnya waktu awal-awal ngerjain ini juga agak bingung arahannya tuh mau kemana gitu. Karena kan ini kan basically setnya itu adalah rumah yang emang ditempatin sama si cowok ini kan. Berarti gue nggak bisa bikin yang kadang ada iklan yang lo looks-nya tuh, gue boleh nyebut merek nggak ya? Misalkan kayak sebut IKEA gitu, itu kan looks-nya clean dan rapi dan juga tertata gitu kan ya. Sementara buat si Kelaya ini, karena biar kita tetap dapat feel si horornya ini, dari Jonathan juga sebenarnya ngasih banyak referensi ke gue, dan gue juga ada lumayan ngulik lah dari di internet kayak looks film-film horor tuh kayak gimana, dan lebih ke ruangan yang vintage atau rustic gitu sih, biar kita tetap dapat looks jadulnya juga gitu. Jadi pas prep gue nonton konser. krunya pada kerja gitu. Sambil konser aja, sama gue sambil konser tiba-tiba Jonathan ngechat gue, "Dre, setnya aman?" "Iya aman, padahal gue lagi gini." Iya aman gue gitu. Aduh. Dia kita botakin tuh bagian sininya, dan tuh harus seamless banget kan. Nah itu awalnya yang sempat deg-degan juga, kayak anjir bisa kan ya. Wah ternyata pas workshop, anjir gokil banget hasilnya. Bener-bener nyatu gitu. Dari brief awal dicari talent yang mau jadi setan atau yang mirip setan gitu. Biar kita nggak Terus repot. ada yang daftar. Atau kayak setan orangnya. Bikin lumayan grow gitu. Ya syutingnya real lock dan jauh kan di Bekasi. Dan awalnya tuh sempet planning kita pindah-pindah kan dari satu titik doang. Intinya tuh diduga kuat. Apartemen itu tempat kita ingin bersenang-senang. Having fun. Apa tuh bersenang-senangnya? Itulah yang hui. Jadi waktu itu pas Reiki aku nggak salah ya, baru keluar gitu ada satu pasang sejoli. Sejoli. Yang Dua sejoli. dua sejoli yang baju cewek super mini. Kurang bahan. Iya, kurang bahan gitu kayak keluar. Dan ternyata nggak satu dua doang, banyak banget. Yoi. Jadi ya karena emang murah kali ya sewanya. Kiran. Kalau buat produk yang berkaitan dengan rambut tuh tergantung brandnya. Karena tiap brand tuh punya target kecantikan yang berbeda-beda. Misalnya ada brand A, dia mau yang perfect banget, gak mau ada anak rambutnya sama sekali. Ada juga brand B yang oke, nggak apa-apa ada anak rambutnya dikit biar natural gitu. Ada juga brand C yang lebih nggak apa-apa lagi. Ada juga Brand D. yang ya udah nggak apa-apa gitu aja. Natural. Kelaya. Deng deng. Tapi karena kita emang udah beberapa kali syuting shampoo sebelum Kelaya, kita juga emang lumayan paham sih, maksudnya apa sih problem-problem utama yang bakal terjadi nantinya lah kalau ya. syuting shampoo. Jadi ya kalau anak rambut tuh sampai berdiri udah pasti kita Jabrik dong. Iya udah pasti kita Belum tag langsung. Acap gitu. ya mau santuy apa ini juga mana ada yang mau kayak gitu. Yoi. Kesulitan lainnya yang pas adegan hero shotnya, begitu dia berubah dari setan jadi cantik, terus kita langsung pas syuting kita langsung pakai blower dari kanan kiri terbang. Nah tapi si talent punya rambut itu tipis banget. Betul. Gitu, jadi mesti diakalin lah, dipakai rambut palsu, cadangan, dijepit segala macam supaya lebih ada volume, supaya dapat tuh wavingnya tuh pas dia
mau wow shop tapi rambutnya lumayan tipis. Yoi, kan nggak bisa terbang-terbang atau nggak pecah pasti kan di belakang kayak bolong-bolong nanti yang ada PR lagi buat tim pos kita harus nambel itu kan gitu. Untungnya makeup hairdo kita kayak Jess. Love. The best. The The best. Pas workshop mestinya Dimas. Ini kayak layak kan ya? Yang COVID kan? Yang COVID. Iya, ya, kayak kan ya? Heeh. Iya, awalnya tuh nama tim hairdo itu mestinya Dimas. Udah nih workshop semua udah datang. Hairdo-nya nggak datang. Datang. Terus kita masih ada tes COVID ya? Yuk di depan kantor. Ya, medis. Iya, kita masih ada medis, masih Colok. namanya colok tuh. Colok. Colok. Keluar kan garisnya. 2 garisnya. Ternyata dia hamil. Iya. Gue bagian. Ternyata dia COVID. Udah datang di kantor. Kayak, Ajar gimana nih, udah pulang. Tapi alatnya ditinggal, terus kita semprot tuh. Dulu kita masih heboh banget yang kalau misalkan ada orang kena COVID langsung wuh gitu. Ya, dan kebetulan itu kita workshopnya Sabtu ya. Jadi emang lagi gak ada orang di kantor. Kalau nggak makin heboh lagi kan. Aja telepon tuh Cari semua pengganti. vendor-vendor. Oke, akhirnya dapat pengganti. Tapi pas workshop tuh cuma sama Kajes. Tapi alatnya Dimas kan ditinggal tuh. Udah Pakai. Terus akhirnya pas syuting ada penggantinya gitu. Itu lumayan deg-degan sih gue sebagai produser gitu ya. Anjir, kru gue COVID. Waduh, Iklan rambut, mau workshop rambut, orang rambut yang COVID. Iya, siapa kayak gitu? Jangan dong. Katanya mereka cukup satisfied sama hasilnya, sampai akhirnya mereka naikin ke bioskop. Itu nggak dari plan awal tuh. Naikin bioskop, dan kebetulan juga waktu itu lagi Pengabdi tayang setan. Pengabdi Setan 2. Hype-nya dapet tuh. Kesempatan banget kan. Itu baru-baru tayang nih kalau nggak salah. Baru. Terus ya udah sekalian aja yang ngurus bioskop, gue juga kan. Ada nih kayak lu mau tayang di beberapa kota atau kayak lu ikutin filmnya Pengabdi Setan. Jadi tiap Pengabdi Setan mau tayang sebelumnya itu selalu iklan kalayan. Akhirnya gimana? Akhirnya itu Follow the Movie. Jadi satu Indonesia tayang Setiap Pengabdi Setan. setiap Pengabdi Setan mau tayang. Bang Joko, terima kasih. Terima kasih. Waktu itu ini pertama kali juga gue ngerjain set yang live in gitu, dan ya gue juga agak-agak takut juga sih karena dapet gaya horornya atau apanya gitu. Jadi ini juga menjadi pengalaman yang asik buat gue juga biar gue bisa makin ngelik style art direction gitu. Gua suka banget tuh kalau ngerjain yang sesuatu yang komedi, terus juga gaya-gaya film, terus looks-nya juga looks seperti film. Dapat kesempatan nge-explore banyak aspek secara teknikal, dari makeup efeknya, terus juga dari musik, sound effect segala macam untuk nge-build attention daripada si horror ambience ini kan maksudnya beda lah dibanding musik pada iklan umumnya gitu misalnya. Oke, kurang lebih segitu aja sih yang bisa kita ceritakan dari syutingan kita, yaitu Kelaya. Setan aja panik, masa kamu Masa enggak? kamu enggak? Sebelumnya thanks to Kela ya. Makasih Kelaya. Udah ngasih kesempatan kita untuk explore project ini. Bikin udah lagi. ngasih kita konten. Heeh. Dengan kita konten. Kasih kita apa? Kasih kita produknya. Kasih project lagi dong. Kasih kita produk dan Kasih project Semoga. lagi. semoga ada project lagi ke depan. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Oke. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe ke teman-teman kalian yang udah nonton ini. Dan jangan lupa komen di bawah mau project mana lagi kita gibahin. Yuk, gibah. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Dah. Bye.